Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maria Ulfa, CGP Angkatan 9, SMP Islam As-Sofa, Pekanbaru. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi 2.1.A.8, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pada tugas koneksi antar materi ini, yang pertama sekali kita akan memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, seorang guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid tentunya berbeda-beda, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seorang guru harus bisa mengetahui dan memahami kebutuhan belajar murid tersebut, yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apabila seorang guru mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid tersebut, maka murid akan merasa nyaman dan dapat memahami materi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana ya cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus melakukan hal berikut. 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk dapat mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, maka seorang guru harus memahami 3 aspek berikut terlebih dahulu, yaitu 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Pembelajaran diumpamakan seperti tombol equalizer. Guru yang berperan untuk mengontrol equalizer tersebut. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat dapat dilihat dalam 2 bentuk. Yang pertama, minat situasional. Dalam perspektif ini, minat merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat murid tentu berbeda-beda, maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Seorang ahli, Tomlinson, mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid dapat dipengaruhi oleh 4 hal berikut, yaitu 1. Lingkungan. 2. Gaya belajar. 3. Budaya. Dan 4. Kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua,
mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, melakukan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan konten yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan yang dibuat oleh murid atau unjuk kerja yang mencerminkan pemahaman murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berikutnya, bagaimanakah koneksi antar materi dari modul 2.1 terhadap materi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Koneksi modul 1.1 terhadap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofis pengajar Dewantara. Berikutnya, koneksi modul 1.2 terhadap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan nilai dan peran guru, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Berikutnya, koneksi modul 1.3 terhadap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dan dapat menciptakan pembelajaran inovatif yang menyenangkan bagi murid sesuai dengan prakarsa perubahan pada visi guru penggerak. Terakhir, koneksi modul 1.4 terhadap modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menerapkan budaya positif di kelas, seperti membuat keyakinan kelas. Sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid telah memiliki kesepakatan terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik. Demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.